sorry ass DJ. You can get some. Apa sih yang dimaksud dengan kepala sekolah? Kepala sekolah adalah seseorang yang memimpin, yang memiliki wewenang untuk mengatur sistem di sekolah. Bukan hanya mengatur sistem di sekolah, tetapi juga bisa dikaitkan sebagai manajemen di suatu sekolah. Orang yang mengelola manajemen di suatu sekolah. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga seringkali mengawasi cara atau strategi guru dalam mengajar, agar terciptanya suasana yang tidak jenuh dalam kelas. Nah, maka daripada itu, kepala sekolah juga harus tahu cara strategi seorang guru, gimana sih caranya mengajar agar tidak jenuh di sekolah, agar tidak jenuh di kelas maksudnya, mohon maaf. Nah, ketika ada guru yang pada saat mengajarnya jenuh, membosankan, nah tugas daripada seorang kepala sekolah juga berhak sebenarnya seperti halnya menegur gimana sih kerja kalian sebagai guru ya biar suasana di kelas tersebut tidak boring gitu loh. Nah, seperti itu. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Tentunya tugas dan fungsi kepala sekolah yang pertama adalah sebagai pemimpin, yang kedua sebagai pengatur jalannya suatu pendidikan di sekolah tersebut, yang ketiga membimbing tenaga pendidik, yang keempat bertanggung jawab mencakup semua yang ada di sekolah tersebut, yang kelima menyusun visi misi sekolah, yang keenam menyusun struktur organisasi sekolah, yang ketujuh menyusun rencana jangka menengah dan jangka tahunan, yang kedelapan menyusun peraturan sekolah, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen. Wewenang kepala sekolah. Kewenangan kepala sekolah bisa berkaitan dengan guru dan murid, seperti halnya mengangkat dan memberhentikan seorang guru, memberikan teguran kepada guru bila mana guru tersebut yang melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran tata tertib yang sudah tertera di sekolah tersebut, menandatangani berbagai surat yang dibutuhkan dalam urusan internal maupun eksternal, menerima, memindahkan, bahkan bisa juga mengeluarkan seorang murid ya bila mana ya si murid tersebut bandel sangat bandel gitu dan tidak ada toleransi lagi. Dan yang terakhir meningkatkan mutu sekolah dan bisa juga meningkatkan mutu guru-guru tersebut agar berkualitas. Apa sih yang dilakukan kepala sekolah saat pertama kali ia menjabat? Hal yang dilakukan kepala sekolah saat pertama kali ia menjabat adalah mengkaji ulang program yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Kepala sekolah juga membina dan mengarahkan agar lebih baik lagi, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Dan kepala sekolah juga biasanya membuat rencana-rencana baru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Kepala sekolah juga mengupgrade fasilitas pembangunan sekolah seperti kelas baru, toilet baru, agar siswa-siswi nyaman berada di sekolah tersebut. Dan itu juga merupakan strategi kepala sekolah untuk menarik minat peserta didik untuk sekolah di sekolah tersebut. Bagaimana sih menjadi seorang kepala sekolah itu? Tentunya menjadi kepala sekolah pasti ada dukanya, ada sukanya. Dan dukanya itu seperti program-program yang tidak terlaksana atau tidak terrealisasikan dengan baik, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat duka itu ya sangat lumayan
gelisahkan juga karena tidak bisa bekerja dengan baik. Sedangkan sukanya yaitu kepala sekolah tidak usah mengajar ke kelas ya, karena kepala sekolah hanya memantau tenaga pendidik atau guru ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja suka dukanya menjadi kepala sekolah. Keluh kesah menjadi kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah dapat diartikan sebagai kepala dari sistem daripada sekolah tersebut. Bila mana sistem itu rusak, ya sekolah tersebut bakal rusak. Kasarnya seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin keluh kesah menjadi kepala sekolah itu ada susahnya dan ada senangnya juga. Nah, susahnya ya mungkin ketika ada anggaran yang tidak terrealisasikan dengan benar dan ada guru-guru yang tidak tahu bagaimana caranya mengajar atau tidak tahu bagaimana sih menjadi seorang guru yang profesional itu. Nah, mungkin daripada itu kepala sekolah bisa mengkoordinir guru tersebut baiknya seperti apa ke depannya. Apakah guru tersebut akan dikeluarkan atau dipertahankan? Ya mungkin ketika dipertahankan ya prospek guru tersebut ya harus meningkat sebelumnya dari tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin juga ketika banyak sebagian orang yang awam atau yang baru terjun kepada dunia kepala sekolah ya mungkin kebingungan gimana sih caranya mengembangkan mengembangkan sekolah tersebut gitu. Contoh halnya seperti sekolah pada umumnya ketika mereka merintis, disitulah kesulitan kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah tersebut. Entah itu dari siswanya, entah itu dari fasilitasnya, ataupun bahkan dari segi bangunannya yang layak atau tidak layaknya untuk dihuni oleh siswa-siswa dan guru tersebut. Dan ya pada dasarnya ketika semuanya baik, fasilitas ada memadai, terus bangunan dari segi bangunannya baik, ya otomatis program belajar mengajar juga ya akan terjalan dengan baik. Seperti itu. Mungkin susahnya bagaimana sih susahnya itu ya bagaimana sih mengembangkan sekolah tersebut sebagai ya menjadi lebih maju lagi dari tahun ke tahun gitu. Entah itu dari muridnya mengalami peningkatan atau mungkin dari fasilitas-fasilitas yang mengalami peningkatan juga situ. Nah, enaknya menjadi kepala sekolah ya kepala sekolah tidak harus mengajar dalam kelas gitu. Ya ada juga yang mengajar ya, tetapi tidak banyak kepala sekolah itu mengajar ke dalam kelas. Nah, kepala sekolah juga mempunyai banyak relasi karena kepala sekolah itu kan mainnya di luar lingkup sekolah ya banyak ya seperti halnya kayak melakukan kunjungan ke sekolah lain. Nah, daripada kunjungan itu kan mereka kepala sekolah memiliki relasi lebih banyak daripada guru-guru tersebut gitu. Dan tidak harus kepala sekolah itu tidak harus mengajar, kepala sekolah tidak harus mengajar ke dalam kelas-kelas gitu. Dan kepala sekolah hanya untuk memonitoring baiknya sekolah itu kedepannya seperti apa, seperti itu.